Ini sudah dirapikan ya seperti ini. Kasih dulu, terus di gas dulu ya. Nah, kan ini ini untung ya. Makin strong semua. Ya. Misalkan begitu dulu, lihat agak atas. Biasanya yang biasanya yang naik bagus, begitu. Ini berarti ini sedang dulu. Sedang ada. Nah, ini udah rata semua. Sip. Tuh, udah ketutup semua dari ujung, sudut, sudut lagi. Nah, mantap. Nah, tuh tingginya sama, kita puter, tingginya sama juga. Oke, ini udah pas ya. Dan sudut atas pas, sama garis sisi-sisinya pas. Lower. Oke, sudah dulu. Kita lower, tambahin plug di pinggir. Nah, kalau kelihatan vlog udah mendidih begini, ini tandanya sudah mulai panas bagian bawah. Kita coba goyang dikit aja. Oke, sip. Terus ditindik sekali. Oke, selanjutnya kita pasang RAM. Nah, kenapa tadi saya langsung olesin bagian atas CPU ini plug ya? Jadi nantinya dia plug itu masih melapisi bagian atas saat di bawah. Kemudian dia akan menahan panas berlebihan yang ke IC. Oke. Nah, kita lihat untuk posisi pemasangan RAM ya. Nah, ini kan saya balik begini nih. Tuh. Ini kan ada garis. Nah, maksudnya ini garis ini nih. Ini garis.
Jadi samain ya titiknya itu. Nah, begini dah. Usahakan sampai presisi ya. Jangan sampai nggak presisi. Oke, sudah presisi. Blower. Dari pinggir seperti biasa. Nah, seperti itu. Nah, jadi dia meresap ke bawah mata kaki pin. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, ini rame udah nempel tuh udah nempel dia tuh. Ini saya goyang-goyang nih tuh, udah nempel. Jadi blower pertama itu hanya untuk menempelkan, kemudian kita harus blower kedua, posisinya plug harus diolesi ya untuk blower kedua, agar dia lebih mempresisikan sendiri dan timahnya menempel pasti tanpa keraguan di dalam hati. Kita goyang dikit. Oke. Oke, sip. Dan ini saya tidak semangat ya, karena ini hanya saya coba-coba saja. Ya, ini sudah sangat berantakan. Oke, jadi kan seperti itu ya, tuh. Tuh kan. Jadi pas antara yang ujung sini nih kuncinya, titiknya, dan ujung sini pas tuh. Terus garis lurus antara bawah set sampai sini pas. Saya kasih lihat. Nah, kelihatan kan tumpang tindih. Nah, bagian ini nih CPU yang bawah, yang atas RAM. Ini apa nih? Masih ada tersangka di sini. Tapi nggak apa-apa lah, ini tersangkanya nggak nempel kok. Ini ada tersangka di sini satu. Nah, sudah mental dia tersangkanya. Nah, itu sisa timah ya, timah rontok dari mungkin dari luar apa? Dari sikat. Nah, ini kapasitor yang miring ya, miring. Nah, ini bukannya miring karena dia
Saya dari awal dapatnya ya begini nih, udah miring gini dia tuh. Ini karena ada timah yang menggumpal di sini nih, jadi dia ngangkat miring jadinya tuh. Loh, lihat dari sisi samping, kalau untuk lihat presisinya seperti apa, kita lihat dari garis samping nih. Ini kan garis-garis, ini kan sudut, ini sudut lagi ke bawah, set. Atas sama bawah, CPU sama RAM, RAM sama CPU nih, atas bawah, presisi nggak? Tuh. Dia kan, presisi nggak? Ada mention nggak? Seperti caranya presisikan tuh titik fokus ada di bagian sudut. Pokoknya di mana saja, apapun handphonenya, walaupun itu iPhone, Nokia jadul, Sony Ericsson, Motorola, Siemens, Genki, atau Haier, handphone jadul yang mempesona, handphone satelit yang nggak pakai sinyalnya pakai satelit. Pokoknya namanya mesin ada IC, titik fokus presisikan itu ada di sudut, rata-rata di sudut. Istilahnya ini double decker ya. Prosesnya rebaling, cetak ulang, cetak IC, RAM-nya seperti apa, terus pemasangannya double IC itu seperti apa. Jadi tadi sudah saya berikan caranya seperti itu, dan saya nggak tahu nih pasti nggak tahu pasti ini handphone masih bisa hidup nggak. Masalahnya ya saya juga udah nggak semangat karena sudah 3 counter garapan dan semua garap IC CPU ini. Jadi mau nggak mau ya saya dari awal juga sudah feeling ini tidak down 100%, palingan 50%, hanya saya coba saja. Dan saya buat video ini bukan semata-mata untuk menggurui, karena mereka lah yang masing-masing punya skill sendiri-sendiri, masing-masing punya teknik sendiri-sendiri, dan masing-masing punya cara sendiri ya. Jadi saya bukan mohon maaf sekali lagi, saya bukan untuk menggurui, saya hanya ingin menjabarkan gimana caranya, cara pasti, cara yang standar SOP lah ya, standar SOP-nya lah, SOP pemasangan pada IC yang double decker atau double seperti ini ya, IC 2 CPU-nya 2 nih, tumpang tindih. Nah, dan caranya pasang mempresisikan. Jadi seperti itu ya. Untuk video ini saya membagikan tutorial ya, untuk saling-saling berbagi. Alhamdulillah jika bermanfaat, dan jika sudah pada tahu ya lebih baik memberitahu kepada yang belum tahu. Jadi seperti itu. Jadi yang sudah tahu lebih baik beritahu yang belum tahu. Jadi karena kita sama-sama teknisi, semua satu komunitas, semua sama rata, tidak ada yang tinggi-tinggikan, tidak ada yang merendah-rendahkan. Kita sama-sama saling belajar, tetap semangat, satu komunitas, tetap semangat untuk berkarya, belajar, terus semangat belajar. Oke, ini sudah ya, saya pindahkan kameranya. Ini mesin dari Samsung A50, kita pasang di sini. Oke,
Jadi kita coba untuk pasang USB tester. Oke, ini sudah di USB tester. Nah, saya akan coba ya, harusnya saya colokkan. Nah, ini kan USB testernya mati ya. Ini saya pasang kembali. Dia ampernya tuh 01 ya, sekarang 01 turun 01 lah. Ini udah parah, nggak bisa ya. Tadi kan sebelum saya proses sebelumnya itu dia ngangkat langsung dicolok USB tester langsung 0,5 dia. Sekarang 0,5 tidak ada. Oke, jadi keadaannya sudah parah. Oke, 0,1 ya, tidak bisa, masih tetap. Oke, cukup sampai di sini video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangannya dari saya, dan semoga bisa menambah wawasan dan pengalaman ya, seperti ini dalam servis handphone, dan dapat garapan bekas dari yang lain ya, garapan X garapan lah istilahnya, seperti itu. Diharapkan lebih hati-hati ya. Oke, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.